Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan video berikutnya. Kita akan unboxing paket sebuah drone yang saya beli di toko Oren. Ini penjualnya baik banget, percaya banget, dan jujur banget. Sekarang kita unboxing langsung aja. Tebal banget ya ininya ya, bikin apanya. Oke, biar lebih safety memang ya, karena ini barang elektronik dan kalau dibilang ringkih ya cukup ringkih, cukup riskan, cukup resiko kalau packagingnya tidak safe. Kita buka satu-satu. Oke, berlapis-lapis double wrap-nya ya. Saya memang pesan ke penjualnya, tolong packing aman karena ini Jambi, Sumatera. Jauh banget kalau dari Probolinggo, Jawa Timur, Jawa Tengah, Probolinggo, Jawa Timur atau Jawa Tengah? Kalau saya lihat di map sih, udah dekat ke arah Jawa Timur sih. Oke, kita lanjut aja. Hati-hati. Kita pakai prinsip orang Jawa saja, meskipun banyak yang tidak suka dengan orang Jawa. Nggak suka kenapa. Pokoknya rata-rata mereka netizen itu mau di game ataupun mau di dunia nyata mengatakan bahwa Jawa gitu kan. Taram. Ini boxnya pun dikasih busa ya. Ini penjualnya memang amanah banget. Oke, sekarang kita lanjut ke bubble wrap terakhir. Oke, Nes, ini kita singkirin dulu karena kita unboxing di meja kasir toko. Nanti ada orang belanja ganggu. Oke, sekarang kita lihat ini kartu garansi resmi dari TAM. Saya lupa ini TAM panjangannya apa. Oke, di dalamnya tanggal, model, nomor seri, nama, alamat, nomor telepon, email. Oke, ini kartu garansi ya. Jadi kita simpan aja, kita keep aja. Ini masih segel banget ya. Padahal ini saya second hand atau tangan kedua. Oke, ketika kita buka, pertama kali adalah barcode untuk mendownload aplikasi DJI Fly di websitenya ya. Yang paling atas ini biasanya adalah remote. Yang kita beli ini adalah versi basic ya, kalau orang bilang ya, versi paling bawah. Jadi kita tuh dapat remote RC N1. Oke, ini ada pembersih layarnya. Ini ada propellernya, apa ini? Baling-baling. Ini ada obeng untuk kita tukar atau ganti baling-baling kalau dia amit-amit nabrak atau crash, kemudian sobek atau terlipat atau baling-balingnya arahnya sudah tidak lurus lagi. Kemudian ini ada kabel Type-C to Type-C. Jadi Type-C ke Type-C. Ini mungkin untuk nyambungin ke remote dan HP. Oke, ini dia remote-nya. Nggak ada lagi. Remote-nya kita dapat RC-N2 ya. Dia masih pakai bantuan HP. Di bawah sini ada stick-nya di bawah. Kita pasang di sini nggak perlu kencang karena dia nggak lepas. Sekedarnya aja. Awalnya juga saya pikir orang-orang masang kok nggak kenceng. Ternyata memang nggak perlu kenceng. Oke, kita cek fitur. Ini ada 3 mode. Normal di tengah, cinematic sebelah kiri. Berarti dia nanti kalau kita pakai mode cinematic dia akan slow mo. Seperti itu yang saya tonton di YouTube. Kemudian mode sport ini kita bisa gunakan untuk dia lebih cepat. Tapi tentunya pasti baterainya lebih boros dan nggak akan mungkin tahan setengah jam. Mode sport ini bisa tahan dengan kecepatan 50 km per jam. Kalau mode normal itu 40 km per jam kalau kita pakai motor. Artinya ini termasuk ngebut ya, kenceng ini. Namun karena dia di udara dan posisinya sangat tinggi, jadi dari gambar seolah-olah dia slow mo, padahal itu 40 km per jam loh. Jadi ini gokil ya. Kemudian ini untuk naruh HP-nya bisa untuk HP-HP sampai 9 incian atau 6 inci setengah ya kalau nggak salah ya. Pokoknya HP umum masih bisa lah ya, HP-HP yang
Redmi, Realme, Vivo, Oppo sudah support untuk taruh di sini. Di sini ada kabel yang tadi kita temukan, C to C, karena HP saya pakainya Type-C. Kemudian di bawah sini ada tombol rananya, tekan untuk foto dan video sekali dan tekan lama. Di bawah sini ada untuk naik dan untuk turun. Jadi dia naik yang ke kanan, turun ke kiri. FN untuk pengaturan, dan ini untuk penggantian mode foto nampaknya sama video ya. Oke lah, kita belum coba juga semuanya. Nanti kita coba aja langsung. Sekarang kita masuk ke unit drone-nya. Kemudian ada unit drone-nya. Oke, ini ringkas banget ya. Ringkas banget. Untuk ukuran semini ini dan fitur semewah ini saya akui sangat-sangat worth it ya, sangat-sangat memuaskan ya. Kemudian ada stiker, ini kita boleh tempel dimanapun sebenarnya. Mau kita tempel di sini pun boleh sebenarnya, cuman malah kotor ya nampaknya. Kemudian ada buku manual, buku petunjuk semuanya. Desainnya. Ya, ini cara menerbangkannya, karena drone itu termasuk ke dalam kategori pesawat non-awak. Jadi kita itu pilot, tapi kita bukan pilot yang mengendalikan dari dalam pesawat, tapi dari remote control. Nah, itulah makanya para vlogger-vlogger drone itu biasanya disebut sebagai pilot, karena mereka mengendalikan pesawat. Ini pesawat non-awak yang diatur dalam undang-undang penerbangan. Kemudian kita ada lagi, ini apa ini? Stiker juga DJI. Oke, ini terserah lah ya, mau tempel di motor, mau tempel di mana. Kalau tempel di drone-nya nampaknya kotor banget ya. Kemudian ini ada kabel Type-C to Lightning untuk iPhone. Kemudian udah nggak ada lagi. Ini jangan dibuang. Ini jangan dibuang. Dulu kita dapat ini sering kita buang-buang ya di sepatu di mana. Ternyata ini sangat berguna banget untuk menghindari jamur atau bakteri atau apapun yang mau merusak atau mengganggu perangkat-perangkat kita, termasuk kamera, termasuk semua alat-alat yang rentan terkena jamur, lembab, tidak ditaruh di ruang kaca khusus. Jangan sampai tidak ada pengawet ini. Oke, jadi kita coba konekkan saja. Jadi kemarin itu saya sudah coba konekkan, tapi gagal. Karena saya cari-cari di YouTube tuh, apa ya, mereka tuh step-stepnya tuh lompat-lompat. Padahal saya nonton sampai selesai loh. Oke, jadi kita masuk ke aplikasi DJI Fly-nya. Ini bisa kawan-kawan download dari DJI website. Kalau linknya kawan-kawan download aja yang dari barcode sini. Kalau saya kemarin saya ketik langsung saja di Google, itu langsung muncul yang official. Oke, ini pasang terus ya. Kemudian saya tuh sukanya dia udah ada tutup cover untuk melindungi gimbal dan sensor depannya ini ya. Terutama gimbal lah ya. Dan ini jangan langsung tarik karena ini ada yang ganjel nih. Ada busa, dan saya tuh selalu pasang ini terus. Ya, saya selalu pasang. Dan ini jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Karena kalau lupa nanti gimbalnya nyangkut, nggak mau kalibrasi. Jadi ini memang masih letoy. Ya. Bagian lensa jangan sampai tersentuh tangan, nanti malah berbekas sidik jari kita. Karena tangan kita itu berminyak. Oke, cara bukanya bebas. Kalau saya lebih suka yang atas dulu. Kemudian baling-baling bawahnya ini. Ini hati-hati. Tuh kan. Saya tuh ngeri-ngeri sedap kalau buka apa ini ya. Drone-nya ini. Jadi saya pastikan betul-betul ini posisinya udah kebuka keluar gini. Jadi jangan masih nyangkut di dalam sini. Baru kita putar ke depan. Pelan-pelan aja. Ini termasuk barang ringkih kalau menurut saya, meskipun
ini termasuk kuat lah. Walaupun ringkih, tapi dia nggak seringkih yang kita bayangin lah. Tetap tahan, tetap kuat ya. Jadi penampilannya memang seperti ini. Nah, ini baling-balingnya kalian cek aja dulu. Kalau seret berarti ada masalah, kalau nggak berarti aman. Dan ukurannya memang mini banget, tapi fiturnya nggak mini. Cuman memang bentuknya agak lucu ya. Kayak apa ini? Kayak kodok ya. Oke lah, kita coba nyalakan saja. Cara menyalakannya, tekan sekali, tekan lagi sekali lama. Sistemnya seperti itu supaya ketika kita masukkan ke dalam tas, umpamanya terpencet, dia tidak langsung nyala. Oke, di belakang ada LED. Ini adalah poin plusnya dan gimbalnya kalibrasi. Oke, sudah selesai. Oke, gimbalnya sudah kalibrasi. LED-nya sayangnya hanya di belakang dan di depan nggak ada LED. Tapi dia dapat kaki, yang mana ini di Mini 3 Pro nggak ada kakinya. Tapi di Mini 3 biasa ada. Jadi ini saya pikir lebih apa ya? Lebih ganteng lah ya. Hanya saja tempat dia landing itu hanya mengandalkan 2 kaki yang kecil ini dan buritnya yang bawah ini ya. Itu aduh, terlalu ini ya, terlalu datar menurut saya. Oke, sekarang sudah nyala, kita nyalain remote-nya. Sama nekannya juga sama 1 kali. 1 kali lagi tahan. Kemudian kita buka aplikasi DJI Fly-nya yang sudah kawan-kawan download semua. Kemarin ini saya tag video kedua karena kemarin itu saya coba rekam memory full, kemudian kalibrasi ke drone-nya gagal karena saya nggak temu konten yang step-nya perlahan. Saya telepon yang pemilik drone awalnya dan akhirnya berhasil. Jadi ketika sudah teman-teman download aplikasi khusus DJI Mini 4 Pro-nya, karena remote RCN2 ini bisa untuk 3 drone ya. DJI Air, DJI Maverick berapa itu kemarin ya. Kemudian di sini ada DJI Mini 4 Pro. Jadi kita download dan itu makan waktu sekitar 15 menit. Nah, cara mengkonekkannya ternyata setelah menyala seperti ini, drone-nya teman-teman tekan, ini setelah menyala ya, teman-teman tekan lama sekitar 3 detik ya. Kemudian dia akan bunyi dan dia langsung berhenti kedipnya, bunyinya langsung berhenti. Itu kemarin momen yang saya termasuk menyayangkan karena jadi terskip ya. Tapi nggak apa-apa, itu langkah-langkahnya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa melihat GoFly-nya, di mana di sini kameranya memang sudah bagus banget, ya. Kameranya udah bagus banget. Coba kita zoom wajah kita. Nih. Jadi kita mau miringkan pun, ya, dia masih aman. Kecuali kita miringkan banget, ya. Ini termasuk aman. Jadi kalau dia umpama di udara goyang, gambar tuh nggak goyang banget tuh. Tuh, padahal ini saya miringin loh. Tuh. Oke ya. Jadi saya sudah coba terbang dalam ruangan. Hanya saja ini pesan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau teman-teman berada di zona terbang, bandara atau semacamnya, kawan-kawan harus cek zona terbang dulu ya. Di mana ngeceknya? Nah, di sini di depan. Teman-teman cek dulu. Jangan sampai kejadian tiba-tiba pesawatnya mematikan diri sendiri atau lost kontak. Nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Karena ini khusus video unboxing. Ya, jadi teman-teman cek di sini. Oke, sekarang ini udah connect. Cara mengkonekkan juga seperti itu. Semua fiturnya juga teman-teman sudah bisa lihat dan tonton di video-video di YouTube sudah banyak. Jadi untuk video unboxing nampaknya ini dulu. Kita cukupkan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Oke, kita coba terbangkan dalam ruangan. Jadi dia mau terbang dalam ruangan. Ini kita coba untuk tes juga sensor tabraknya. Jadi dia kalau kita pakai mode normal, kan sensor tabraknya bekerja. Dia kalau kanan kiri atas bawah sudah ada objek, itu radius sekitar 5 meter, dia nggak akan mau gerak, meskipun kita gerakkan sticknya ya. Jadi
kita memang kalau untuk landingkannya kita arahkan kameranya ke bawah, kemudian kita perlahankan turun. Namun pastikan di bawahnya nggak ada barang. Kalau ada, kita geser dulu pelan-pelan ke arah yang nggak ada penghalangnya. Mungkin ke depan yang dia masih bisa terbuka, maka sensornya akan coba membaca bahwa itu nggak ada objek. Dia mau maju. Atau kita alihkan ke mode sport dulu, karena supaya sensor tabraknya nggak bekerja, tapi pelan-pelan. Jadi kita gerakkan sticknya pakai 2 jari, jempol dan telunjuk. Kalau hanya pakai jempol, takutnya kebablasan. Supaya perlahan itu pakai jempol dan telunjuk ya. Ini bagi kita semua yang masih pemula termasuk saya. Setelah bawahnya aman, baru kita turunkan perlahan ke bawah, dan nanti dia akan landing otomatis. Boleh juga kita tangkap pakai tangan, tapi kalau memang kita bawahnya datar, lebih baik biar aja ke bawah, jangan pakai tangan ya. Nanti takutnya teman-teman juga salah pegang, mungkin masih grogi, malah kena baling-balingnya. Oke, jadi seperti itu. Ini hanya mencoba kameranya pada akhir video ini, dan memang hasilnya lumayan bagus, sangat bersih. Hanya saja kalau kita lihat memang masih terlalu gelap ya. Apakah ini bisa dinaikkan resolusinya, nanti kita coba pada pengeditan. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.